Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ilaihi na'budu wa nasta'in wa natawakkal fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanallahul azim dan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 71. Yang sama-sama kita hormati Bapak Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu dan seluruh jajarannya, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah tentu kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita merasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik dan saat ini kita masih diizinkan untuk menghirup udara yang segar, menikmati kehidupan dunia yang indah ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini sama-sama dapat kita manfaatkan untuk dapat bertemu muka, bermuajahah dalam rangka menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersilaturahim sambil mengadakan pengajian rutin di lingkungan BPKP Provinsi Bengkulu ini. Semoga mudah-mudahan pertemuan kita yang baik ini besar harapan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita sampaikan nanti. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita dan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sampai saat ini tentu kita yakin berkat rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan diperjuangkan beliau menjadi orang-orang yang muslim dan mukmin. Karena menjadi orang muslim dan mukmin itu Bapak Ibu bukan kehendak kita, tapi itu adalah kehendak Allah. Begitu banyak umat manusia di atas dunia ini, tapi tidak semua menjadi orang yang muslim, Pak. Tidak semua menjadi orang yang mukmin. Siapa yang dikehendaki Allah itu adalah menjadi orang yang muslim dan mukmin. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita buka sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana susah payahnya Nabi kita Muhammad SAW mengajak paman beliau yang bernama Abu Thalib. Padahal sejak usia 8 tahun Abu Thalib itu mengasuh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi memperjuangkan beliau, paman ucapkanlah 2 kalimat syahadat dan tidak Muhammad. Kemudian diulang Nabi kembali dan tidak Muhammad. Diulang Nabi kembali berulang-ulang sampai titik terakhir Abu Thalib itu tidak kembali kepada Allah. Soal dosamu minta ampunkan kepada Allah paman, tapi ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pamannya belum juga mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu.
Ujungnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, tidak akan bisa engkau menunjuki seseorang itu menjadi seorang muslim tanpa kehendak, karena akulah yang menghendaki siapa yang pantas menjadi orang yang muslim dan mukmin. Akhirnya sampai detik terakhir menghembuskan napas terakhir, Abu Thalib itu tidak tergolong orang-orang yang muslim. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita alhamdulillah dilahirkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang muslim. Alhamdulillah kita menjadi muslim sampai saat sekarang. Berarti keislaman dan keimanan ini adalah merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dinilai harganya, Bapak Ibu. Keimanan dan keislaman ini tidak bisa dibeli, Pak. Kehendak Allah memberikan daya Islam dan iman ini bagi orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Bapak Ibu dan rahmati Allah SWT, menurut informasi yang mungkin kita sudah dengar, penduduk dunia ini sekarang ini lebih daripada 7,5 miliar. Yang muslimnya cuma 1,6 miliar. Yang muslimnya ini pun masih banyak yang murtad ini, Pak. Masih banyak orang yang munafik. Masih banyak lagi orang yang fasik. Pantas dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Lalu dipersentasekan di antara umat manusia yang banyak itu sangat sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur nikmat yang kuberikan. Jadi bayangkan Bapak Ibu perintah Allah SWT, sangat sedikit sekali nanti yang menjadi penghuni surganya Allah itu, Pak. Maka untuk itulah Bapak Ibu dalam kesempatan ini kami mengajak kita bersama, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh-suburkan keislaman dan keimanan kita ini dalam hati kita masing-masing. Kita wariskan kepada anak-anak keturunan kita, sehingga generasi-generasi kita yang akan datang menjadi orang-orang yang muslim dan mukmin yang benar-benar muslim, bukan muslim setengah-setengah, Pak, bukan beriman setengah-setengah, tapi beriman penuh udu-udu bisin kata Allah. Maka Bapak Ibu berjam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita selalu mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Bapak Ibu berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sudah paham kalau yang namanya ada di ujung namanya itu suku, berarti orang Batak itu. Orang Batak itu. Saya kemana-mana, Pak. Kadang-kadang kalau pergi ke daerah selatan, ke daerah Bogor Utara, orang Jawa yuk, Pak, katanya. Bukan. Karena model-model bentuknya kecil orang itu mungkin orang Jawa, padahal bukan orang Batak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya pun orang Batak, tapi alhamdulillah ya bagian daripada Korea Selatan dan bukan Korea Utara, Pak. Kemarin kami kalau di Medan, dari mana Korea Selatan? Artinya apa? Mandai di Natal kalau sekarang, Pak, kabupatennya Sumatera Utara. Sampai saat sekarang ini, ya, sudah berkali-kali Bapak Ibu perintah mati Allah ingin pisah dengan Sumatera bagian utara, hendak dibikin Sumatera bagian tenggara, tapi sampai sekarang belum jadi-jadi, Pak. Ibu kotanya, ibu kota provinsinya, ya, Padang Sidimpuan, tapi sampai sekarang belum jadi. Alhamdulillah saya dilahirkan di daerah bagian selatan. Kalau di bagian utara lahirnya, alhamdulillah kita, aku berlindung kepada Allah. Tidak jadi seperti ini Bapak Ibu minta maaf sementara. Karena di bagian utara itu sudah jelas-jelas Pak berbeda akidah dengan bagian selatan kebanyakan. Karena itu daerah mereka. Maka sungguh beruntung kita menjadi orang-orang yang muslim. Syukurilah Bapak Ibu keislaman dan keimanan kita ini. Sekalipun hidup kita ia selalu berkekurangan, tidak berkecukupan, tapi kita masih punya Islam dan iman, itulah keberuntungan kita. Maka untuk itulah keislaman dan keimanan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu dan rahmat Allah SWT,
sesuai dengan tema kita ini. Ayat yang saya baca pun berkaitan dengan takwa Bapak. Apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Bagaimana termasuk ciri orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, qulu qawlan sadida. Bicaralah kamu dengan pembicaraan yang benar. Jujurlah kamu dalam kehidupan kamu ini. Kita harus jujur, Pak. Jujur terhadap Allah, jujur kita terhadap diri kita sendiri, dan jujur kita terhadap sama kita sebagai umat manusia, dan jujur kita juga terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dikatakan jujur terhadap Allah? Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus mengutamakan hak Allah dibanding kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana kira-kira? Sanggup kira-kira nampakkan kejujuranmu terhadap Allah, bahwa Anda betul-betul adil bertuhan kepada Allah. Utamakan hak Allah dibanding kepentingan dirimu sendiri. Utamakan keriduan Allah ketimbang keinginan hawa nafsu. Bisa kira-kira itu? Karena nafsu ini yang susah ini, Pak. Nafsu itu yang terus-terusan bergejolak, kan? Inna nafsa la'ammaratun bis-su' dalam surah Yusuf. Nafsu itu selalu kecenderungannya kepada hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang betul-betul takwa kepada Allah, sanggup dia mengendalikan hawa nafsunya, selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu pengertiannya sudah barang tentu kita ambil daripada kalimatnya takwa. Ada huruf ta, ada huruf qaf, ada waw, dan ada ya di ujungnya, Pak. 4 hurufnya. Tanya itu takut. Bagaimana dikatakan takut? Junjung semua perintah Allah, laksanakan semua perintah dan tinggalkan semua larangan Allah. Karena Islam itu Bapak Ibu, intinya laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Tidak ada keluar dari itu. Kemudian yang kedua, Allah itu apa? Bersifat qanaah dalam hidup. Ini yang baik. Apa itu qanaah? Mampu mencukupkan apa yang sudah dia peroleh dari hasil usahanya. Ini yang paling ini, Pak, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Bersifat qanaah yang susah. Orang tidak pernah merasa cukup, Pak. Kurang terus. Seberapapun gaji yang didapatkan, Pak, tidak pernah cukup, kurang terus. Maka orang yang bersifat qanaah itu, orang yang bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada konsep dibuat dalam hidupnya sebagai orang yang beriman kepada Allah, harus ada dalam batinnya ini sifat qanaah. Mampu saya mencukupkan apa yang sudah dapat saya peroleh sesuai dengan usaha saya. Maka dia tidak mikir Pak neko-neko, tidak mikir mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Karena dalam Islam itu aturannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ambil hakmu yang bukan hakmu, jangan ambil. Mana mungkin seseorang itu Bapak Ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia kemana mengambil hak orang lain demi untuk kesenangan dirinya sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bahagian hidup ini Bapak Ibu jangan kita lupa. Bagaimanapun indahnya hidup yang kita rasakan ini, besok, Pak, belum tentu hari esok itu bahagian kehidupan kita, Pak. Belum tentu, Pak. Hari ini iya masih kita rasakan hidup ini, besok penuh apa? Ada orang yang menjamin hidup kita sampai besok, Pak. Saya masih muda, Pak Luis, belum tua. Tidak ada alasan itu, Pak. Jangan kita tertipu dengan apa? Usia muda, Pak. Jangan tertipu dengan usia muda. Karena tidak ada syarat mati itu, Pak, harus tua, Pak. Aduh, tidak. Ada aturan mati
mati itu dibuat Allah syaratnya harus tua dulu mati? Tidak ada. Baru-baru ini Pak Ibu, saudara kita sendiri, orang-orang Pariaman, ya, tinggal di Sungai Seru, berangkat dari Bengkulu ini menuju Padang, Padang Pariaman Pak. Dia kan keluarganya sampai di pintu kereta api, jalan kereta api di Padang Pariaman ditunggu kereta api Pak, habis mati. Nah ini kadang-kadang orang lupa Bapak Ibu. Orang yang akan mati karena ketentuan mati itu sudah Allah takdirkan. Sifatnya kita menjalani sampai batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan tertipu dengan usia muda, karena tidak ada syarat mati itu harus tua. Jangan terperdaya kita Bapak Ibu karena sehatnya jasmani dan rohani kita, karena tidak ada syarat mati itu harus sakit Pak. Nah itu keadaan sehat kita lihat sendiri Pak. Kami ada juga kan ketua RT kami itu di RT 12 belakang Balai Buntan. Subuh Jumat kami Pak masih sholat berjamaah di Masjid Fathul Azim di belakang rumah saya. Sujud sajadah Jumat pagi, balik dia ke rumahnya, saya balik ke rumah saya. Sekitar jam 6:30 kabarnya dia bersih-bersih di samping rumahnya, terjatuh dia Pak. Kalau saya lihat waktu memandikannya hanya bibirnya robek dikit Pak. Tidak sempat Pak bisa ditolong, dibawa ke rumah sakit di tengah jalan sudah menembuskan nafas yang terakhir. Bayangkanlah Pak, cepatnya kematian itu datang. Maka untuk itulah Bapak Ibu pernyataan dan mustahil Pak. Kita orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, sifat qanaah itulah harus ada dalam jiwa kita ini. Cukupkan Bapak Ibu apa yang kau dapat dan engkau peroleh dalam hidup ini. Cukup. Tidak usah kita istilahnya mikir harus ngambil ini, ngambil itu, harus kesana kesini. Itu menjadi masalah yang besar. Maksudnya itu Allah mengatakan, "Qulu qawlan sadida." Kalau Anda orang yang bertakwa, bicaralah Anda dengan pembicaraan yang jujur dan benar. Maka sempat itu Rasulullah SAW berwasiat kepada cucunya Hasan. Apa dikatakan oleh Hasan? Kakekku berwasiat kepadaku, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkanlah sesuatu, kata Nabi kepada cucunya ini, yang menyusahkan bagi dirimu, dan lakukanlah sesuatu yang memang tidak menyusahkan bagi dirimu. As-sidqu tama'minatun, al-kazibu hibatun. Kebohonganmu itu cucuku membuat kesengsaraan bagi dirimu. Kejujuranmu itu akan membuat kesenangan bagi dirimu. Tapi al-kazibu hibatun, kebohonganmu itu akan menyusahkan hidupmu sendiri. Adakah orang yang senang Bapak Ibu berbohong senang hidupnya? Mustahil itu. Siapa saya tengok Pak Lubis senang hidupnya berbohong terus kerja, mengurangi sukatan dan timbangan lagi. Yang kau tengok Pak, ada kulitnya ada Pak, tapi batinnya mana kita tahu. Itu sudah dikatakan Nabi kita besar Muhammad SAW. As-sidqu tama'minatun, kejujuranmu itu akan menenteramkan jiwamu. Tapi al-kazibu ribatun, kebohonganmu itu akan menyusahkan dirimu sendiri. Tidak ada si pembohong itu Pak yang hidupnya tenang. Tidak ada itu. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala secara logika Pak kita berpikir, apakah mungkin Allah itu memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi seorang hamba yang durhaka terhadap Tuhan? Tidak mungkin itu Pak. Tidak mungkin itu. Bohong itu kesalahan besar Pak. Kalau orang kadang-kadang berpikir kebahagiaan itu diraih dengan harta yang banyak, dengan tumpukan-tumpukan kepingan-kepingan emas yang banyak. Tidak Pak. Kebahagiaan itu diperoleh didasari dengan amanu wa amilus sholihah. Karena di mana-mana pun namanya manusia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sekalipun secara individu atau secara kelompok Bapak Ibu, semua manusia kepingin hidup bahagia. Siapa yang tidak hidup bahagia? Semuanya Pak. Kita pun kepingin. Bahagianya tidak tanggung-tanggung Pak. Bahagia dunia akhirat.
bahagia lahir dan batin. Tidak cukup bahagia dunia akhirat, lahirnya pun hidup bahagia, batinnya pun hidup bahagia. Karena kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirnya ada bahagia, batinnya sengsara, tidak ada gunanya, Pak. Kata orang yang bijak mengatakan, apalah artinya surga dalam pandangan mata kalau neraka bagi jiwa? Tidak ada gunanya itu, Pak. Dilihat orang kita hebat, Pak, kaya raya, hidup bahagia, senang, pakai mobil mewah, Alphard yang baru, tapi ternyata Bapak Ibu batin tidak pernah tentram. Neraka. Di dunia ini terasa neraka, apalagi nanti pada kehidupan hari yang terakhir. Maka untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah memang sudah dijamin Allah SWT. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Kalau kamu betul-betul menjadi orang yang bertakwa, berbicara dengan bicara jujur dan benar, maka aku akan memperbaiki seluruh amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampuni segala dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Luar biasa Bapak Ibu dan rahmati Allah. Itu janji Allah, Pak. Janji Allah itu Bapak Ibu tidak ada janji yang muluk-muluk, Pak. Seperti janji-janji pilkada. Ini bahkan pilkada ini kan tidak lama lagi, Pak. Janji-janji pilpres ini enggak. Udah dibuat Allah dalam Quran, inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Sungguh janji Tuhanku kamu itu semuanya adalah benar. Untuk itu hambaku, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kamu mau ditipu oleh setan sehingga kamu apa? Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berjanji, Pak, pasti janji itu benar. Kalau janji manusia, ya, banyak yang bohong, Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah berbohong dengan suami, Bu, nyaman perasaan, Bu? Bu, nyaman perasaan kira-kira, Bu? Tidak nyaman. Kita bapak ini, Pak, kalau berbohong dengan suami, dengan istri, Bu, nyaman perasaan, Pak? Ini aja, Pak, kita punya HP. Punya HP ini, Pak. Kalau di sini banyak kebohongan, Pak, dia nyaman hidup kita. Iya. Ini berdering, Pak. Ada yang telepon, istri kita bicara tidak mengangkatnya, langsung kita cakap, jangan nyakat. Kenapa di sini, Pak? Karena ada kebohongan di dalamnya, Pak. Kalau di sini tidak ada kebohongan, siapapun mengangkatnya, cucu jadi, anak jadi, menantu jadi, istri jadi, bebas, Pak. Tapi kalau di sini banyak kebohongan, yakin dan percayalah, Pak, tidak nyaman perasaan Bapak tatkala ibu mengangkat telepon. Benar juga, Pak. Kalau di sini ada kebohongan. Tapi kalau di sini, Pak, tidak ada kebohongan, kejujuran di dalamnya, insya Allah tidak ada, Pak. Tentram. Bahkan seperti itu dikatakan Nabi kita SAW, kebohongan itu akan menyusahkan hidupmu sendiri. Bohong iman terhadap Allah, tidak ada kenyamanan dalam hidup ini, Bapak. Tapi orang sekarang, Pak, senang berbohong, Pak. Heran saya. Senang berbohong, Pak. Iya. Pimpinan kadang-kadang berbohong dengan apa? Bawahannya. Bawahan berbohong kepada pimpinannya. Suami berbohong terhadap istri. Istri berbohong terhadap suaminya. Anak berbohong terhadap ayahnya. Ayah berbohong terhadap anaknya. Mana ada ketenteraman? Tidak ada ketenteraman. Maka Allah sudah buat dalam Al-Quran. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya apa? Ada sifat kunah dalam diri kita ini. Kemudian Bapak Ibu ada sifat wiroi. Apa wiroi itu, Pak? Kewarakan. Apa yang dikatakan kewarakan itu? Menjaga dirinya, Pak. Jangankan yang haram, yang subhat saja, Pak, tidak mau dia makan. Bayangkan itu. Ulama-ulama salafus sholihin 300 tahun setelah wafat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Istri-istri mereka itu selalu bicara kepada suaminya, suamiku yang tercinta, kami tahan walaupun istilahnya hidup seperti ini susah. Yang penting kami harapkan kepadamu sebagai suamiku, jangan kasih kami makan yang haram sebagai keluarga. Itu aja yang kami harapkan. Bayangkan Pak Ibu, sekarang ini sulit dapat orang seperti itu Pak. Jangankan yang halal Pak Lubis, yang haram aja susah dapatnya. Apalagi dari yang halal lagi. Jadi Bapak Ibu perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu nafsu ini kan luar biasa Pak, nafsu ini. Keinginannya Pak banyak Pak. Tidak habis-habis. Al-haqqu taqatu hatta zurtumul maqabir, sampai sempar Pak nanti. Dengan apa? Dengan tanah di liang kubur itu berat. Maka untuk itulah Bapak Ibu perjalanan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berusaha dan berikhtiar, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah, jangan turuti kehendak hawa nafsu. Kalau ini diridhoi Allah, saya laksanakan. Tapi kalau ini tidak ada ridho Allah di dalamnya, untuk apa saya laksanakan? Bikin susah bagi saya. Maksudnya itu Bapak Ibu, kita apa? Selalu ditemukan Allah dengan kesusahan, kegelisahan, tidak ada ketenangan dan kenyamanan. Sampai-sampai beribadah pun Pak tidak nyaman. Diangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran kita melayang-layang kemana-mana Pak, tidak fokus. Padahal kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ihsan wa anta ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang muslim, saat kita beribadah kepada Allah kata Nabi, seolah-olah Allah itu berada di hadapan kita, bicara langsung kita dengan Dia. Tidak sanggup kau seperti itu. Paling tidaknya Allah memperhatikan gerak-gerikmu saat yang kau beribadah itu kepada-Nya. Apa yang tidak diketahui oleh Allah SWT, semuanya diketahui oleh Allah. Apa yang kita perbuat dalam hidup ini Bapak Ibu, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita Pak yang enak perasaan kita, mati dulu Pak baru terasa. Luar biasa Pak. Kalau malaikat maut ini datang merebut nyawa kita, baru kita timbul penyesalan, berandai-andai. Maka seperti itu Bapak Ibu, dalam hidup ini ada 3 hal Bapak Ibu yang tidak akan bisa kembali kepada kita dalam kehidupan ini. Apa itu? Pertama, waktu. Kedua, ucapan. Ketiga, kesempatan. Sudah jelas itu Pak. Al-waktu kasih kata Ali bin Abi Thalib. Waktu itu laksana pedang. Jika tidak engkau potongkan akan dia, pasti dia memotong akan engkau. Seperti itu, berapa banyak orang yang Bapak Ibu menyesal di masa tuanya karena menyia-nyiakan masa mudanya. Saya sedikit Pak, jamaah saya yang bicara dengan saya. Waktu saya tinggal dulu di Pasar Melintang Pak, jadi imam masjid 11 tahun di situ, di Al-Mutamarah. Orang-orang yang foto itu pejabat-pejabat yang sudah pensiun itu Pak, menyesal mereka. Pak Lubis sekarang masih muda, udah rajin ke masjid. Kami di hari 2 kami ini Pak, baru mau datang ke masjid. Itu pun sudah susul bau Pak. Apa susul bau itu? Keletnya rusak Pak. Kadang-kadang dia kata betul Allahu Akbar salat subuh Pak, keluar karena keletnya sudah rusak, menetes kencingnya Pak. Terpaksa balik lagi ke rumah, ngambil wudu lagi Pak. Tukar celana lagi Pak, tukar kain lagi Pak. Baru datang lagi ke masjid, orang sudah selesai sholat subuh. Itulah menyesali hari tuanya karena menyia-nyiakan masa mudanya. Berapa banyak umat manusia sudah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mati meninggalkan dunia ini, menyesal setelah mati. Kenapa tidak memanfaatkan masa hidup itu untuk kepentingan masa matinya?
Maka mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang dalam kubur itu, Pak, mujur Allah tidak memberitahukan kita, Pak, tidak bisa kita mendengar apa yang mereka bicarakan. Kalau tidak, Pak, kita istilahnya membangun rumah tempat tinggal kita dekat-dekat pemakaman, Pak, tidak tahan kita hirup-pikuknya. Ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beruntung itu dalam kubur itu mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya engkau bisa menghidupkan aku kembali, ya Allah. Bisa, bukan bisa Allah. Sanggup Allah. Inna zalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah SWT. Tapi perjalanan hidup ini cukup satu kali. Kalau sudah datang kematian, tidak bisa diundur kembali, Pak. Tidak bisa diulang kembali. Terimalah bagian apa yang sudah kau lakukan dalam hidup ini. Maka seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Allah mengatakan dalam surah Al-Jum'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kepada hamba-hambaku itu Muhammad, mati yang mereka takuti itu pasti akan datang kepadanya, tidak akan bisa mereka lari daripadanya. Pasti mati itu akan menemui mereka dan mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka yang tahu, yang zahir dan batin, yang nyata dan tersembunyi. Maka nanti di hadapan Allah akan Allah beritahu mereka apa-apa yang sudah mereka perbuat dalam perjalanan hidup mereka. Satu pun Bapak Ibu tidak ada yang hilang. Tidak ada Pak yang hilang. Gerak-gerik kita dalam perjalanan hidup kita ini, yang benar dan yang salah, semuanya tercatat Bapak Ibu. Inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dalam diri kamu itu ada dua malaikat yang selalu mengamati kamu. Siapa itu? Kiraman katibin atau raqib dan atid. Kedua-duanya Bapak Ibu mencatat amal baik dan buruk kamu. Dari yang hilang Pak, pemain yang mal mithqala dzarratin khairan yara, pemain yang mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebarang zarah sekalipun Bapak Ibu, kebaikan itu akan Allah balas. Begitu juga kejahatan, terima sesuai dengan apa yang perbuat. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Allah tidak memberikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu dalam hidup dan kehidupannya. Maka untuk itulah Bapak Ibu kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Udah nyata bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kurangnya yang diberikan Allah itu kepada kita dalam hidup ini? Tidak ada kurangnya, Pak. Yakini sepenuhnya. I'tiqadul jazim, iktikadkan dengan iktikad yang pasti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membesarkan kita? Allah. Siapa yang ngasih kita makan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan kita menjadi orang yang muslim? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan hidup kita sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga? Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia-manusia, apalagi kurangnya yang kuberikan itu kepada kamu sehingga kamu masuk enggan untuk beribadah kepada Aku? Tanya diri sendiri, Pak. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita introspeksi diri. Saya juga tidak menanya Bapak, tidak usah Bapak jawab. Saya juga tidak minta jawaban, Pak. Pokoknya introspeksi diri. Apakah Bapak dan Ibu ini orang yang baik menurut Bapak dan Ibu, atau Bapak Ibu orang yang jahat? Bagaimana kira-kira? Ibu lah yang menjawabnya sendiri. Aku pun begitu. Pak Lumis ini orang yang baik menurut dia atau orang yang jahat menurut dia? Aku yang tahu, Pak. Kita jawab sendiri, Pak. Cuma ibu-ibu harus jujur. Kalau ibu mengatakan orang yang baik, pasti Allah tahu. Ibu mengatakan orang yang jahat, Allah juga tahu. Berarti Bapak Ibu, kalau ibu merasa orang yang jahat, bertakwalah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, maka jadilah orang yang baik sebelum ibu mati meninggalkan dunia ini.
Kalau nanti orang ditanya, Pak, aku ini orang yang baik atau orang jahat? Kalau menurut saya, Pak Lubis ini orang yang baik. Kalau ditanya siapa? Akhirnya namanya aja Ustaz Pak Lubis itu. Orangnya jahat itu. Orangnya yang buruk. Bertetangga yang pernah aku. Segala jadi sama dia. Maksudnya itu apa? Tidak perlu penilaian manusia, Pak. Yang penting penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita bagaimana Luqmanul Hakim, Pak, mendidik anak-anaknya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, mendidik anak-anaknya itu, dia berkata kepada anaknya, apa kata Luqmanul Hakim? Anakku yang tercinta, kamu ingin kuberikan pelajaran yang berharga bagi kamu? Kepingin ayah. Kalau kamu ingin anakku, ayo ambil kuda kita. Mau kemana kita ya? Ya kita jalan-jalan. Mereka Bapak Ibu jalan-jalan berdua menunggangi kuda ini. Sampai mereka, Pak, di satu tempat. Ibaratnya kalau kita ini satu desa. Begitu sampai desa itu, ditengoknya kudanya, terus kering badannya, Pak. Alangkah tidak kasihannya anak dengan ayahnya menunggang kuda itu. Sebenarnya jadilah seorang yang menunggangnya saja jadi satu yang diri. Sudah kau dengar itu nak? Kata Luqmanul Hakim, iya ya. Salah itu kan? Salah. Kalau gitu nak, turunlah. Aku yang menunggang, kau nak yang giring. Digiring anaknya, ayah yang menunggang. Sampai satu desa, apa kata orang desa itu? Alangkah teganya seorang ayah membiarkan anaknya giring. Ayahnya enak-enakan di atas kudanya. Jadi Bapak Ibu, salah nak, salah juga ya. Kau naik aku, ayah yang digiring ayahnya kuda ini, anaknya yang naik. Alangkah istilahnya itu punya sopan santun anak itu terhadap orang tuanya. Masakan dia enak-enakan di atas kuda ayah yang giring. Tidak ada rasa hormat dengan orang tuanya. Salah juga nak, salah. Salah. Kita dua naik, salah. Ayah naik, salah. Kau nak naik, salah juga. Bagaimana? Ambil tali anakku. Diambil tali Bapak Ibu oleh anaknya, diikat kedua kaki kuda ini. Carikan kayu, dicari anaknya, digotong mereka berdua. Bayangkan itu menggotong kuda, beratnya itu kan. Lalu orang desa mengatakan, alangkah didiknya kalau kata orang Bengkulu, bodohnya ayah dengan anaknya. Kuda itu bukan untuk digotong, ditunggangin. Kenapa digotong? Akhirnya diturunkan, dibuka talinya. Benar tak? Benar. Semua serba salah. Kalau memang diharapkan penilaian manusia, serba salah. Maksudkan itu nak, wasiatku kepadamu, asal benar anakku menurut Allah, benar menurut Rasul, maka lakukanlah. Tidak usah dengarkan orang lain. Itulah dalam hidup ini, Pak. Sama itu dalam hidup ini, Pak. Jadi pengurus masjid juga, Pak, susah. Tapi kadang-kadang banyak salahnya, Pak, daripada kebaikannya. Jadi kita imam di masjid banyak juga salahnya, Pak. Jadi pengurus masjid banyak juga salahnya, Pak. Maksudnya itu apa? Konsep yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya, kalau itu benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah SAW, tidak usah pedulikan omongan orang. Kita pun begitu, Pak, dalam hidup ini. Kalau memang benar menurut Allah, benar menurut Rasul, tidak salah menurut aturan, Pak, lakukanlah. Tidak usah pikirin orang lain. Nanti pasti mereka sadar. Kenapa Bapak Ibu tentang mati Allah SWT di dunia ini mana ada, Pak? Kalau kita berharap semua orang akan mengatakan kita orang yang baik, jangan harapkan itu, Pak. Dan mungkin itu. Sebaik-baiknya manusia, Pak, pasti ada orang yang tidak senang dengan dia. Apalagi manusia buruk, pasti banyak orang yang tidak senang. Tapi kalau kondisi sekarang ini, orang yang baik, banyak orang yang tidak senang. Tapi orang yang jahat, justru disenangi orang. Heran di sekarang, Pak, manusia ini. Mungkin tanda-tanda kiamat itu lain. Orang yang baik orang tidak suka. Orang yang tidak baik justru itu dari disenangi orang. Karena dia dapat bagian daripadanya, Pak. Sejahat apapun manusia, Pak,
Kalau kita selalu memberikan sesuatu kepadanya, sejahat apapun kita Pak, tetap dia katakan kita orang yang baik. Tapi sebaik apapun kita, kalau kita tidak senang memberi dengan dia, tetap dia mengatakan, pelit orangnya itu, jahat orangnya itu. Jadi berdasarkan itu, penilaian kebaikan dan buruk itu Bapak Ibu balik kepada diri kita sendiri. Tanyalah dirimu nanti Pak, di rumah kita tanya diri kita sendiri. Bercermin kita Pak, tanya dirimu. Apakah Anda orang yang baik menurut Anda? Apakah Anda orang yang jahat? Kalau Anda merasa orang yang baik, tingkatkan kebaikan Anda, dekatkan diri Anda kepada Allah SWT. Tapi jika Anda merasa orang yang jahat dalam hidup ini, jahat terhadap suami, jahat terhadap mertua, jahat terhadap menantu, jahat terhadap anak, jahat terhadap tetangga, maka rubahlah kejahatan ini sebelum mau datang menjemput kita Bapak Ibu. Beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan Allah kesempatan bagi kita. Inilah Bapak Ibu yang dikatakan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Pak, apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Hadis ini bersumber daripada Ali. Pada satu hari aku berangkat dengan Rasulullah SAW kekasihku keluar, artinya jalan-jalan mereka dengan Rasul. Sampai di tengah perjalanan, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Ya Ali, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." "Ada apa ya Rasulullah?" "Segala kesusahan, kesulitan di dalam perjalanan hidup ini Ali pasti akan berakhir." "Iya ya Rasulullah." "Bagaimana sempitnya hidup ini Ali pasti akan berakhir. Tapi ingat Ali, ada satu hal yang tidak akan pernah berakhir Ali." "Apa itu?" "Kesengsaraan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pernah berakhir Ali, selama-lamanya." Kemudian kebahagiaan Ali, kesenangan yang dirasakan manusia pasti akan sirna. Tapi ingat Ali, pesanku yang tidak sirna, kebahagiaan dan kenikmatan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan itu tidak akan pernah berakhir dan sirna selama-lamanya. Maka untuk itu Ali, pesanku kepadamu, jika engkau Ali terlanjur melakukan suatu kesalahan dan dosa, cepat-cepatlah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu besok Ali. "Kenapa ya Rasulullah? Hari esok itu kan tak pula lama." Jawab Rasulullah, bahwa hari esok itu masyarakatun ba'idah, adalah waktu yang panjang bagimu Ali. "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena harus melewati siang dan malam. Aku harus memberitahu engkau Ali. Takut dan khawatir aku bahwa hari esok itu tidak kau sampai ke sana, akhirnya kau tidak bertobat kepada Allah SWT. Mati engkau hari ini Ali, penyesalan bagi dirimu." Bayangkan Pak Ali, Rasulullah berwasiat kepada Ali, padahal Ali itu adalah orang yang baik, sahabat yang istimewa Pak. Sampai Nabi mengatakan, "Ye Ali, aku ini gudangnya ilmu," kata Rasul, "engkaulah Ali pintunya." Bayangkan itu Pak. Tapi dia berwasiat kepada Ali, khawatir dia kalau engkau terlanjur berbuat kesalahan dan dosa, cepat-cepat engkau bertobat Ali, jangan tunggu besok. Hari esok itu adalah waktu yang panjang bagi dirimu. Aku khawatir kalau hari esok itu kau tidak sampai ke sana, timbul penyesalan bagi dirimu Ali, engkau tidak bertobat kepada Allah SWT, mati engkau membawa dosa kepada Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu pendengar Allah SWT, jangan pun mati kita membawa dosa. Yakin dan percayalah bahwa dosa itu menyusahkan hidup manusia dari dunia sampai akhirat. Mana ada orang Pak yang jiwanya tenteram dengan dosa, tidak ada itu. Maka tatkala sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami kepingin tahu apa dosa itu." Dijawab Nabi, "Al-ismu mahaka fi sodarika wa qarita ayat liha alaihin nas." Bermula dosa itu, kata Rasulullah SAW, suatu pekerjaan yang kau lakukan, tapi setelah engkau lakukan, jiwamu tidak pernah tenteram. Itulah dosa. Jangan main-main Ibu. Orang yang berbuat dosa ini tidak pernah tenteram itu Pak. Dak dikdu. Tidak nyaman Pak. Tidak nyaman itu. Maka untuk itu Bapak Ibu,
kita harus berusaha singkirkan dosa itu sebelum kita mati. Toh pun kalau sudah bertobat kepada Allah, mati kita besok Pak, tapi Allah menerima taubat kita. Apa yang kita katakan? Selamat tinggal dunia, tempat susah dan kesengsaraan bagiku. Aku akan menemui kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditakutkan ini Pak, mati bergelimang dosa. Terbayang itu Pak, mati bergelimang dosa. Masuk ke dalam kubur itu Pak, ya Allah, tidak ada yang bakal bagaimana. Tanah digali, kita akan ditanam, dibuat panjang sepanjang badan. Selesai ditanam manusia berpulang, tinggal badan terguling seorang. Tidak ada yang tahu nasibmu bagaimana Pak. Istri, anak, kalau istri yang meninggal, suami, semua keluarga, mana ada yang tahu nasibmu di sana Pak. Habis 3 hari selesai sudah Pak, habis seminggu tinggal kenangan berkita Pak. Tidak ada lagi teringat dengan kita. Kita sendirian dalam kubur kita Pak, diselimuti teka-teki, tidak ada yang paham tentang bagaimana nasib kita. Maksudkan itu Bapak Ibu dan rahmati Allah SWT. Pantas dikatakan Allah dalam surah Ar-Ra'd, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Sungguh orang yang beriman, beramal mereka dengan amal yang soleh, ujamin hidup mereka pasti bahagia dunia dan akhirat. Tempat kembali mereka kusiapkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maka untuk itulah Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa innahu rizqul taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah perbekalanmu sebagus-bagus perbekalan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpikirlah engkau orang yang punya akal, kata Allah. At-taqwa di mana letaknya? Nah, kata Nabi, tunjuknya sebelah kiri dadanya. Takwa itu di sini letaknya, bukan penampilan Pak, tapi takwa ini di sini letaknya, di hati ini letaknya Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diperiksa pun nanti inilah. Maka barometer manusia hati inilah. Baik buruknya manusia lewat hati inilah. Maka untuk itu dapat berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita apa? Kita pelihara jiwa kita ini bersama. Kalau kita muslim, jadilah muslim yang benar, jangan separuh-paruh Pak. Kalau kita beriman, jadilah iman yang benar, jangan iman separuh-separuh, tapi penuh menjadi orang yang mukmin, penuh menjadi orang yang muslim. Insya Allah ini yang dikatakan Allah kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati hambaku kecuali benar-benar menjadi orang yang muslim. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu. Marilah sama-sama kita berusaha. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua dan juga pribadi kami sendiri. Kami juga tidak Pak hanya sekadar istilahnya apa mengajak manusia, karena ini ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah bagi orang yang mengajak manusia kepada kebenaran tapi dia tidak benar. Bahaya itu Pak. Allah benci itu. Ya. Benci Pak dengan kita. Resiko jadi ustaz ini jangan main-main Pak. Mengajak orang kepada kebaikan tapi dia tidak berbuat baik. Dia tidak mengajak keluarganya berbuat baik. Istrinya dibiarkannya merajalela, berpoya-poya dalam hidup ini. Salah. Poya-poya ini datang tua lagi. Ustaz jadi apa lagi Pak? Setelah kita perhatikan sekarang ini banyak yang pamer dalam kehidupan ini, pamer kekayaan, pamer apa segala galanya di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Orang banyak yang hidupnya menderita Pak. Dia memberikan kesenangan dari hadapan orang banyak. Nauzubillah min dzalik. Toh pun kita diberikan kuat kesenangan, jadilah kita nikmati Pak, berbagi kita dengan orang yang lain. Cukup itu Pak, tidak usah dipamerkan. Menyakiti orang-orang yang di bawah kita Pak. Orang yang hidupnya susah, makan susah Pak. Kita memperlihatkan apa? Kekayaan kita, kesenangan kita Pak. Berpoya-poya dalam hidup ini. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita mengajak manusia sebagai ustaz, apa yang kita ajak manusia? Sahihlah kepada dunia, jangan terlampau berlebihan kepada dunia. Tapi kita sendiri Pak, berlebih-lebihan. Ya jangan. Amat besar kebencian Allah Pak. Duluan nanti mereka itu masuk ke dalam surga, ke dalam neraka Pak. Duluan. Pacak ngomong baik. Tapi mereka apa? Tidak melakukan. Saya sangat takut itu Pak. Maka sebenarnya kadang-kadang Bapak Ibu dan rahmat Allah mikir saya. Kadang-kadang mikir saya sendiri-sendiri. Pak berhenti saya ceramah ini. Jadilah mengajar anak-anak saya di pondok pesantren, jadilah pikiran saya. Apalagi orang sekarang Pak. Lalu
kita berbicara masalah kajian di taksiyah, tabligh musibah, mana orang senang Pak? Yang senang orang, saya senang itu Pak. Pak bukan datang ke rumah saya Pak Lubis, minta tolong nanti apa? Ngisi taksiyah di sana malam kedua ini. Tapi kalau bisa agak guyon sedikit Pak, tidak baca saya guyon Pak. Iya, karena tidak sesuai Pak watak muka saya berguyon Pak, tidak sesuai, tidak sejalan perasaan saya. Karena saya prinsip saya Bapak Ibu, Nabi pun tidak pernah seperti itu Pak, berdakwah. Para ulama-ulama, para sahabat-sahabat kita yang dahulunya ada. Sekarang ini Pak, Ustadz ini pun menginginkan apa? Mengikuti apa? Selera jamaah. Karena memang itulah selera kita Pak. Tak usah Ustadz kita panggillah pelawak-pelawak dari Jakarta sana. Banyak yang Pak. Tak ada gunanya itu, terbahak-bahak orang merasakan kesakitan Pak kadang-kadang tabligh musibah itu kan. Orang kehilangan orang yang mereka cintai. Kita terbahak-bahak Pak. Namun demikian. Kalau saya tidak sesuai itu Pak. Walaupun orang Bapak Ibu mengundang saya, alhamdulillah. Tidak diundang orang pun, alhamdulillah. Sama baik. Ada itu yang penting bagi kita Bapak Ibu tentang hati Rasulullah. Saling mengingatkan saya. Ini pun hadir di sini Pak. Bukan menggurui kita, tidak. Mengingatkan kita, mazakir innama anta muzakkir. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini, kiranya mudah-mudahan dapat mengingatkan kita bersama. Semoga kita apa? Semakin giat untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan di tengah-tengah kehidupan kita, bukan hanya sebatas ucapan, tapi terbukti kita insan-insan yang muttaqin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ceramah yang singkat ini yang dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Kita harapkan kepada Allah. Semoga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa yang kami sampaikan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, diberikan Allah kepada kita tentang kekuatan lahir dan batin, sama-sama dapat kita mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita demi untuk kebaikan kita bersama. Mungkin inilah Pak yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Kasih kesempatan sedikit Pak. Kalau ada ibu-ibu ini, ada yang mau ditanya Bu? Kalau tidak ada, alhamdulillah udah pas berarti kan. Ya kami sekadar ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Tadi pun bukan mengajari, sekedar mengingatkan. Ya kalau mengajari kan di pondok gitu Pak, mengajari anak-anak kita di pondok, ya mengajari kitab kuning kan. Kalau ini tidak Pak, sekedar apa? Sekedar mengingatkan. Yang kami sampaikan ini udah paham Bapak Ibu semua ini. Udah tahu kita sekarang ini Pak. Dia mungkin kita tahu, tapi bagaimana mengingatkan kita? Maka sebab itulah setiap Bapak Ibu ihdinas siratal mustaqim, antarkan kami ke jalan kebenaran. Apa maksudnya itu? Dulluna bil haqqi, sabbitna bil haqq. Tunjuki kami Allah kebenaran dan tetapkan kebenaran itu dalam jiwa kami. Itu yang penting Pak. Kalau kita membaca pada sholat ihdinas siratal mustaqim, antarkan kami kepada jalan kebenaran. Karena menurut Quraisy apa? Kalau ditunjukkan belum tentu sampai kan. Tapi kalau diantarkan kami ke jalan kebenaran itu. Apa itu? Dulluna bil haqq. Tunjukkan kepada kami kebenaran itu. Sudah paham kita Pak. Sabbitna bil haqq. Tetapkan kebenaran itu dalam jiwa kami. Dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, tapi kebenaran itu ada terus dalam jiwa kami. Maka itulah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah betul-betul Bapak Ibu bertempat di sini, yakinlah inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah itu selalu memperhatikan kita di mana waktu dan masa. Tidak mungkin kita menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih di mana doa ini kita wajib membaca kita ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أوشئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبت إليك وإنا من المسلمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وإنا عبدك وإنا على عهدك ووعدك ما استطعت ونعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علينا وأعوذ لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي ورسوله. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaiki bagi kami agama kami yang merupakan kendala dalam segala urusan kami ya Allah. Perbaiki bagi kami dunia kami yang merupakan tempat tinggal sementara bagi kami ya Allah. Perbaiki bagi kami akhirat kami yang merupakan tempat kembali bagi kami ya Allah. Jadikanlah hidup kami ini sebagai tambahan bagi kami dalam kebaikan. Jadikan akhir hayat kami nanti ya Allah sebagai akhir bagi kami dan segala keburukan. Ya Allah ya Tuhan kami, cabut dari pikiran kami dan hati kami keinginan berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Tancapkan di hati kami kesenangan beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdana wa afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu dalam penyampaian ini pasti banyak kekurangan kejanggalan. Yang kami sebatas itulah kemampuan kami dan kekurangannya. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wa ila Allahi na'budu wa nasta'in wa natawakkal fi umuri dunya wad din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.